Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah salat subuh, pagi ini saya akan mensosialisasikan atau membacakan tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sudah ditanfiskan untuk dilaksanakan dan bukunya sudah ada, terbit pertama kali tahun 2010 di tangan saya, cetakan yang keberapa ini, tahun 2019, yaitu terkait pelaksanaan sholat iftitah 2 rakaat sebelum tarawih. Di Tanwir Gunung Tabur sudah dilaksanakan mulai tahun ini. Jadi di At-Tanwir sudah 13 rakaat, sama dengan yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekarang ini sudah 3 atau 4 tahun tarawihnya itu 13 rakaat. 2 rakaatnya itu iftitah, yang 11-nya itu adalah sholat tarawihnya ya. 8 tarawih, 3 witir. Saya langsung saja ke halaman 39 terkait sholat iftitah. Sebelum mengerjakan qiyam Ramadan, disunnahkan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat ringan, dalam kurung sholat iftitah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, jika salah seorang di antara kamu mengerjakan qiyamul lail, hendaklah ia membuka, dalam kurung mengerjakan sholatnya, dengan sholat 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Salat iftitah dapat dikerjakan secara berjamaah sesuai dengan salat tarawih, juga berjamaah, dan sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Makhramata ibnu Sulaiman anna Quraiban maula ibnu Abbas akhbarahu annahu qala sa'altu ibnu Abbas kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Qal
Bittu indahu lailatan wa huwa indahu Maimunah fanama hatta idza dhahaba thuluthul laili aw nisfuhu istayqadha faqama ila shannin fihi ma'un fatawadda'a wa tawadda'tu ma'ahu thumma qama faqumtu ila janbihi ala yasarihi faja'alani ala yaminihi thumma wada'a yadahu ala ra'sihi ka'annahu yamassu udhuni ka'annahu yuqizuni fa shalla rak'ataini khafifataini qad qara'a fihima bi ummil Qur'an fi kulli rak'atin thumma sallama thumma shalla hatta shalla 11 rak'atan bil witri thumma nama fa'atahu Bilalun faqala as-salatu ya Rasulullah faqama faraka'a rak'ataini thumma shalla linnasi rawahu Abu Dawud. Dari Makramah bin Sulaiman diriwayatkan sesungguhnya Quraib hamba atau maula Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa dirinya berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana salat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari, di mana saya, ujar Ibnu Abbas, bermalam di tempatnya, sedang beliau itu berada di tempat salah seorang istrinya yang bernama Maimunah. Beliau tidur, lalu sampai waktu telah memasuki sepertiga malam atau setengah bangun atau setengahnya, ya, nisfahu. Beliau bangun dan menuju ke tempat air untuk berwudu, dan aku pun, ajar Ibnu Abbas, berwudu bersama beliau. Lalu beliau berdiri untuk melakukan sholat, dan aku pun berdiri di sebelah kiri Nabi. Maka beliau menjadikan aku untuk berada di sebelah kanannya. Ya, kalau berjamaah jangan di sebelah kiri makmum, di sebelah kanan makmumnya. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku, seolah-olah beliau memegang telingaku, seolah-olah beliau membangunkanku. Kemudian beliau sholat 2 rakaat ringan-ringan. Beliau membaca Ummul Quran, itu Al-Fatihah, pada setiap rakaat. Kemudian beliau mengucapkan salam, selesai 2 rakaat tadi, sampai Fatihah aja. Kemudian beliau sholat sampai 11 rakaat dengan witirnya. Kemudian beliau tidur lagi. Lalu sahabat Bilal, ya Bilal bin Rabah, menghampirinya sambil berseru, sudah waktunya sholat ya Rasulullah. Lalu beliau pun bangkit, bangun dari tidurnya dan sholat 2 rakaat, yaitu qabliyah subuh ya. Kemudian beliau memimpin sholat orang banyak, sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab As-Shalah fi bab Sholatil Lail, hadis nomor 1157. Jamaah sekalian, sholat iftitah dilakukan dengan cara pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, Subhanallah dzil malakut wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Subhanallah dzil malakuti wal
wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua hanya membaca surah Al-Fatihah dalam kurung tanpa membaca surah lain, Fatihah saja. Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah ibnu Yaman qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatawaddaa wa qama yusalli fa ataituhu faqamtu an yasarihi fa aqamani an yaminihi fakabbara faqala subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Al hadits. Artinya dari Hudzaifah bin Yaman ya, diriwayatkan ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Beliau mengambil wudhu, kemudian sholat. Aku menghampiri beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Lalu aku ditempatkan di sebelah kanan, ya, dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian beliau bertakbir membaca subhanallah dzil malakut wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Aswad. Itu aja, makanya disebut ringan. Fatihahnya pendek, subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Habis itu baca Fatihah rakaat pertama, rukuk, terus bangkit lagi baca Fatihah lagi. Kada usah lagi baca subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah, langsung Fatihah. Jadi sekalian, inilah hasil keputusan ulama-ulama Muhammadiyah yang terhimpun di dalam majelis tarjih, ya, untuk kita laksanakan. Saya memang sudah setahun yang lalu berharap teman-teman di majelis tarjih untuk mensosialisasikan ini, ya, ya. Sudah ditanfiskan, artinya sudah resmi, laksanakan aja lagi, apalagi ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa diamalkan, bisa dilaksanakan untuk tahun depan. Terus kita sosialisasikan. Kadang-kadang ada ini nanti jamaahnya berkurang lagi nanti. Enggak, saya sudah laksanakan. Ada memang yang tidak melaksanakan, 3 atau 4 orang di Gunung Tabur, ya. Mereka minggir dulu, ya, menunggu selesai iftitah. Nah, kemudian baru dia ikut yang 11 rakaatnya. Ya, paling 3-4 orang aja itu, ya. Jadi saya kira ini perlu kita, ya. Harusnya malah al-ijtihad atau an-nur itulah yang memulai, karena dari dulu pusat dakwahnya Muhammadiyah itu di Berau ini ya an-nur atau al-ijtihad, bukan at-tanwir, ya. Tinggal dilaksanakan aja lagi, ya. Kecuali kalau kita merasa lebih pintar dari ulama tarjih, ya. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.